Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Saya Asti Arpiani akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan menghadirkan informasi-informasi dari seputaran Kota Cianjur yang dikemas dalam Warta Cianjur. Pemirsa, inilah berita pertama untuk Anda. Kasih Pemerintah Kecamatan Karangtengah bekerja sama dengan pemerintah Desa Hegarmana melaksanakan kegiatan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri 6 desa sekecamatan Karangtengah berlangsung Kamis 28 Maret bertempat di Aula Kantor Desa Hegarmana, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Bertempat di Aula Kantor Desa Hegarmana, Kamis 28 Maret 2013 berlangsung pelantikan 70 orang calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dari 6 desa di Kecamatan Karangtengah. Camat Karangtengah Haji Dedi melantik 6 orang anggota BPD diikuti pengambilan sumpah sekaligus penandatanganan berita acara penyerahan SK. Disaksikan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Cianjur, Camat dan Ramil Kapolsek dan Kepala-Kepala Desa. Diki, Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Cianjur menuturkan bahwa dilaksanakannya pelantikan dan pengambilan sumpah para anggota BPD tingkat Kecamatan Karangtengah ini dimaksudkan agar BPD melaksanakan dan segera membentuk panitia persiapan pemilihan kepala desa bagi 186 kepala desa se-Kabupaten Cianjur yang akan habis masa jabatannya. Tahun ini 186 desa yang habis masa jabatan. Dan itu jelas perlu waktu untuk mempersiapkan tahapan-tahapan. Itu diantaranya. Pelaksanaan nanti akan Pilkades kapan itu Pak? Nanti dilaksanakan. Pilkades rencananya tahun ini ada 3 gelombang. Juli, Agustus, kemudian Oktober 3 kali. Dalam tahapan persiapan atau setelah pemilu 2014? Sekarang tahun ini. Tahun 2013? Tahun 2013. Kalau nanti 2013 ya ada lagi nanti kita programkan. Berkaitan dengan pelantikan yang sudah dilaksanakan tadi, saya ucapkan syukur alhamdulillah karena pelantikan bisa berjalan dengan baik dan sukses. Dan saya mengharapkan bagi semua anggota BPD yang sudah dilantik tadi segera untuk melaksanakan tugas sebagaimana tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan yang ada di desa, dan mudah-mudahan ini bisa meningkatkan kinerja antara kepala desa dengan BPD bersama dengan baik. Dan kemudian selanjutnya harapan saya bahwa semua anggota BPD yang sudah dilantik tadi ini kaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa khususnya di Kecamatan Karangtengah ini ada 10 desa untuk tahun 2013 ini akan melaksanakan pemilihan desa, dan tentunya itu bagi kepala desa yang sudah habis masa jabatannya itu harus segera di desanya masing-masing itu membentuk panitia pemilihan kepala desa. Dedi Rahman, Kepala Desa Hegarmana menuturkan bahwa ia merasa bersyukur atas selesainya acara pelantikan 70 orang anggota BPD tingkat kecamatan untuk masa bakti tahun 2013 sampai 2018. Kami bersyukur atas nama masyarakat bahwa pelaksanaan pelantikan ini dilaksanakan di Desa Hegarmana yang diikuti oleh 6 desa. Tentu sebagaimana tadi arahan amanat yang disampaikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Pak Camat, satu hal yang kami harapkan bahwa BPD ini selaku mitra kerja tentu yang lebih dikedepankan adalah untuk mengawal pemerintahan desa ini, menjalin kemitraan, keharmonisan, sinergi demi untuk kemajuan desa yang ada di wilayah Karangtengah khususnya. Acara diakhiri dengan pembacaan doa oleh Kepala KUA Cianjur, dilanjutkan dengan ucapan selamat oleh Camat dan Ramil Kapolsek dan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Cianjur. Demikian Sugeng Widodo melaporkan untuk TV Cianjur. Panitia Festival Lomba Seni Siswa Nasional Kasih Bidang Kesiswaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur bekerja sama dengan pihak SMPN 1 Cipanas membuka acara festival dan lomba seni siswa nasional Pasanggiri Jaipongan dan seni musik tradisional tingkat SMP Kabupaten Cianjur dihadiri Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur. Berlangsung hari Senin 25 Maret 2013 bertempat di lapangan SMPN 1 Cipanas Kabupaten Cianjur.
Senin 25 Maret 2013 bertempat di lapangan upacara SMP Negeri 1 Cipanas digelar defile kontingen dari 32 SMP di lingkungan Subrayon 1-4 Cianjur sekaligus pembukaan pelaksanaan festival dan lomba seni siswa nasional. Dihadiri para peserta lomba pasanggiri jaipongan, musik tradisional, vokal grup, seni tari, cipta cerpen, ngadongeng, dan tembang pupu. Pada upacara pembukaan itu hadir para kepala SMP se-Kabupaten Cianjur, para pengawas, ketua Subrayon, kepala dinas pariwisata dan kebudayaan, dan sekretaris dinas pendidikan Kabupaten Cianjur. Kepala dinas kebudayaan dan pariwisata Cianjur Haji Teddy membuka secara resmi kegiatan ini dengan membunyikan angklung sebagai tanda pembukaan. Haji Jumati, ketua panitia festival, menjelaskan bahwa tujuan festival ini adalah untuk memilih bibit potensial yang akan menjadi duta Kabupaten Cianjur di tingkat Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya di tingkat nasional. PLS2N ini dari tahapannya dari mulai Subrayon. Nah ini alhamdulillah kalau sekarang ini adalah tingkat kabupaten. Tujuannya untuk memilih bibit-bibit yang potensial untuk menjadikan duta kabupaten untuk provinsi. Ya. Mudah-mudahan dengan bibit yang terbaik mungkin nanti dapat menghasilkan juara-juara tingkat provinsi dan tingkat nasional. Berapa jumlah peserta yang ikut dalam lomba ini? Jumlah pesertanya 410 orang. Ya, dari masing-masing SMP? Dari masing perwakilan dari Subrayon. Subrayon ya? Ya, dari 6 Subrayon. Motivasi dengan pelaksanaan ini Pak, tolong dijelasin. Motivasinya untuk mendorong agar dia itu mempunyai potensi ataupun kreativitas yang lebih baik lagi. Haji Teddy, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur, mengomentari bahwa dengan dilaksanakannya kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Cianjur merasa bangga dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada penyelenggara. Saya atas nama Bapak Bupati Cianjur merasa berbahagia dan bangga yang telah melaksanakan kegiatan yang bagus ini, dan juga sama Bapak Bupati mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur beserta para kaum pendidik, Bapak dan Ibu sekalian, bahwasanya kegiatan ini tetap harus dapat dilaksanakan dan dilestarikan dalam rangka meningkatkan potensi kesenian dan budaya lokal di Cianjur. Dan ini kita maklumi dan kita ketahui bahwasanya 3 pilar budaya Cianjur adalah Maus, Mawas, dan Menko. Mudah-mudahan bisa lestari, ditambah dengan kegiatan-kegiatan kreasi yang nampak tadi kita lihat ditampilkan oleh para peserta didik yang kemasannya tradisional, tetapi ini masih tambah dengan kesenian yang modern. Jadi boleh katakan kesenian tambah plus tradisional, memuat budaya lokal dan kontemporer dengan kajian-kajian dalam rangka meningkatkan potensi budaya lokal Cianjur. Kegiatan pembukaan ini ditutup dengan menampilkan tari jaipongan siswa SMP Cipanas dan Cianjur dan Kasidah Marawis. Demikian Sugeng Widodo melaporkan untuk TV Cianjur. Ikatan Guru Raudatul Atfal RA tingkat wilayah 4 bekerjasama dengan Makom Hotel Palace Cipanas menyelenggarakan kegiatan Pekan Olahraga Seni Raudatul Atfal RA tingkat wilayah 4 dari 3 kecamatan berlangsung hari Minggu 24 Maret 2013 bertempat di Hotel Palace Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Dihadiri Ketua Yayasan Pijar Insani sebagai salah satu Dewan Penasehat RA Kabupaten Cianjur. Bertempat di Hotel Palace, Kecamatan Cipanas, Minggu 24 Maret 2013, berlangsung kegiatan Pekan Olahraga Seni Raudatul Atfal Wilayah 4 Cianjur, diikuti oleh 700 peserta anak Raudatul Atfal, diselenggarakan oleh Ikatan Guru Raudatul Atfal Wilayah 4 Kabupaten Cianjur. Porseni 2013 ini bertemakan Kita Bangun Jiwa Sportivitas Anak dalam Meraih Prestasi. Dian Wisdiawati, salah seorang tokoh wanita di Cianjur, menuturkan bahwa dilaksanakannya kegiatan Porseni ini merupakan salah satu program Ikatan Guru Raudatul Atfal Wilayah 4 Cianjur untuk memfasilitasi anak Raudatul Atfal untuk mengetahui dan meningkatkan bakat dan minat sehingga mengembangkan keberhasilan masa depan anak Raudatul Atfal tersebut. Anak-anak ini merupakan cikal bakal dari sebuah potensi yang akan menjadi keberhasilan anak-anak tersebut di masa yang akan datang. Dan sangat diharapkan adalah dukungan dari pemerintah maupun pihak swasta dan elemen masyarakat lainnya
untuk menjadikan PAUD ini menjadi sebuah sekolah yang sama haknya dengan sekolah lain. Dan selama ini kan PAUD masih seolah-olah seperti anak tirikan. Dan mudah-mudahan ke depan dengan melihat potensi yang sedemikian besar, bahkan tanpa bantuan pun mereka mampu menggalang dana dan menjadikan acara ini sedemikian mewah dan megah. Dan saya sangat bangga. Dan mudah-mudahan tahun berikutnya atau di masa-masa yang akan datang, acara serupa akan terus dilaksanakan dan tidak hanya melibatkan PAUD saja, tetapi juga TK, swasta, dan negeri lainnya supaya bisa ikut menggali potensi dari anak-anak tersebut. Ica, manajer Makom Hotel Palace Cipanas menuturkan bahwa dilaksanakannya kegiatan porseni tingkat Toradoto Alfal ini, ia atas nama Hotel Palace Cipanas menyatakan sangat mendukung, bahkan ingin melayani yang terbaik demi berjalannya acara untuk lebih sukses dan memuaskan. Alhamdulillah semua acara berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang panitia dan pihak Palace inginkan. Gitu. Ya semoga kembali lagi menjadi ajang tahunan kita. Amin. Amin. Bisa bekerja sama dengan lebih baik lagi. Motivasinya Pak, motivasi dengan dilaksanakan ini, dengan kerjasama dengan daerah. Nah, kita ini kan ingin membantu untuk masalah pendidikan ya dengan anak-anak siswa kita kan, apalagi anak-anak TK ini harus bisa kita alurkan nih maunya mereka seperti apa gitu. Nah sekarang kita memfasilitasi itu keinginan kita, keinginan mereka juga. Semoga ya mereka untuk pendidikannya lebih berkembang lagi. Setelah acara selesai, penutupan dilakukan oleh Ketua Yayasan PAUD Pijar Insani Cianjur, Dian Wistiawati MSI, dan dilanjutkan dengan pembagian hadiah. Demikian, Sugeng Widodo melaporkan untuk TV Cianjur. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Cianjur. Pemirsa, SDN Gintung menjadi perwakilan dari Kecamatan Cugenang untuk mengikuti Lomba Wawasan Wiyata Mandala tingkat wilayah 3. Penilaian Wawasan Wiyata Mandala tersebut dilaksanakan pada hari Senin 25 Maret 2013. Tim penilai Lomba Wawasan Wiyata Mandala dari wilayah 3 melakukan penilaian Lomba Wawasan Wiyata Mandala ke SD Negeri Gintung yang menjadi perwakilan dari Kecamatan Cugenang untuk mengikuti lomba ini. Tim juri menilai beberapa hal pokok yang menjadi acuan penilaian, diantaranya kurikulum, pengelolaan sekolah, sarana dan prasarana, infrastruktur, dan program ekstrakurikuler. Sopandi SPD, Kepala SDN Gintung menuturkan bahwa SDN Gintung merupakan perwakilan dari Kecamatan Cugenang untuk mengikuti Lomba Penilaian Wawasan Wiyata Mandala tingkat wilayah 3. Secara sistematis, Wawasan Wiyata Mandala terdiri dari wawasan wiyata, dalam arti sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Jadi kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas pendidikan di dalam lingkungan sekolah. Serta para guru dan orang tua siswa harus saling pengertian, bekerja sama erat untuk mengemban tugas pendidikan. Warga sekolah ataupun di luar sekolah harus senantiasa menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Sekolah harus mampu bekerja sama dengan masyarakat sehingga mendukung kerukunan antar warga sekolah dan masyarakat. SD Gintung merupakan perwakilan dari Kecamatan Cugenang dalam rangka Wawasan Wiyata Mandala. Secara sistematis Wawasan Wiyata Mandala terdiri dari wawasan wiyata dalam arti sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Ya, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas pertanggungjawaban pendidikan dalam lingkungan sekolah. Antara guru dengan orang tua siswa harus saling pengertian, kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan. Kemudian yang kedua, warga sekolah maupun di luar sekolah harus senantiasa menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Kemudian sekolah harus mampu pada masyarakat sehingga mendukung kerukunan antara warga sekolah dan masyarakat. Dengan adanya lomba penilaian wawasan wiyata Mandala ini diharapkan dapat memotivasi seluruh sekolah agar terjadi kesetaraan dalam pencapaian standar nasional pendidikan. Demikian Fadilah Munajat melaporkan untuk TV Cianjur. Perusahaan asuransi syariah Tapakul Keluarga dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada para nasabahnya, Minggu 24 Maret 2013 melaksanakan peresmian kantor baru yang berada di Ruko Pasir Hayam Cilaku, Cianjur. Sebelum dilaksanakan peresmian kantor baru, perusahaan asuransi syariah Takaful Keluarga bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Cianjur, Minggu pagi 24 Maret 2013 menggelar bakti sosial hitanan massal yang diikuti puluhan anak dari warga sekitar kota Cianjur
yang bertempat di Ruko Pasir Hayam Cianjur. Sementara itu, seiring dengan kehadiran konvoi puluhan kendaraan roda 2 yang dipimpin langsung Direktur Utama, acara peresmian pembukaan kantor baru pun dimulai. Turut dihadiri Wakil Bupati, Manajer Area Jabar Banten, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Sekretaris Umum Majelis Ulama Kabupaten Cianjur, serta unsur pimpinan Muspika Kecamatan Cilaku. Ai Masyito, Kepala Representatif Office Cianjur, mengawali sambutan sebagai tuan rumah, disusul testimoni peserta asuransi dan sambutan dari penggagas keberadaan kantor baru Dr. Jauhari Triwasisto. Menurut Direktur Utama PT Takaful Keluarga, bahwa pihaknya bersyukur Cianjur kini memiliki kantor pemasaran mandiri yang diresmikannya kali ini adalah kantor yang ke-43. Selaku Direktur Utama, Dedi berharap masyarakat di Cianjur dapat menjadi bagian dari perusahaan yang dipimpinnya. Alhamdulillah, RO di Cianjur adalah RO yang ke-47. Ini adalah kantor yang kita berikan penghargaan kepada mitra kerja kita yang selama ini berkantor di kantor Takaful, sekarang sudah punya kantor pemasaran sendiri. Alhamdulillah dengan dimiliki kantor ini, maka yang bersangkutan sudah menjadi seorang wira swasta. Harapan kedepannya, tentu kami dari direksi mengharapkan agar Cianjur yang memang kota santri itu bisa didekati dengan produk-produk Takaful yang notabene sudah syariah. Dengan demikian, Takaful lebih dekat dengan masyarakat, pada akhirnya masyarakat juga bisa diedukasi dan akhirnya bisa menjadi bagian dari Takaful. Sebelum peresmian, terlebih dahulu panitia menyerahkan santunan berupa bingkisan kepada kaum duafa dan fakir miskin, serta penyerahan wakaf Al-Quran asuransi Takaful oleh Ketua Gerakan Wakaf Al-Quran dan Kitab MUI Kabupaten Cianjur, diikuti dengan gunting pita oleh Direktur Utama yang menandai pembukaan kantor baru. Dilanjutkan penandatanganan prasasti, disaksikan Wakil Bupati dan Ketua Umum IDI. Terkait dengan pembukaan RO di Cianjur, Pak. Ya, saya sebagai wakil pemerintah sangat menghargai sekali kegiatan-kegiatan pada saat ini. Bukan hanya Takaful Keluarga, Pak asuransi yang akan mengembangkan di Cianjur. Dan dengan berdirinya RO Takaful ini bisa membuka pikiran-pikiran masyarakat agar merencanakan ke depan dia bisa mengikuti asuransi dan berbasis syariah. Yang sangat penting itu, mudah-mudahan dengan asuransi syariah ini bisa berkembang lebih umat-umat di Cianjur gitu ya. Dengan dibukanya kantor baru di Kabupaten Cianjur, Wakil Bupati berharap dapat membuka pemikiran masyarakat Cianjur mengenai perencanaan hidup ke depan dengan mengikuti asuransi berbasis syariah. Di akhir acara, sebagai bentuk syukur ditandai dengan doa bersama dan pemotongan tumpeng. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Peringatan Maulid Nabi Muhammad dan Sholawat Akbar menjadi syukuran keluarga besar penyelenggara Majelis Taklim Al-Faidah yang digelar Minggu 24 Maret 2013 di Majelis Taklim Al-Faidah Bojong, Karangtengah. Meski bulan Hijriah telah memasuki Rabiul Tsani, namun sebagai umat cinta Muhammad Rasulullah SAW pada hari Minggu 24 Maret 2013 bertempat di Majelis Taklim Al-Faidah Bojong, Karangtengah menggelar sholawat akbar dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sekaligus syukuran keluarga besar Haji Nasir Fauzi, pembina Majelis Taklim Al-Faidah yang akan menunaikan sunnah Rasulullah menuju Baitullah dalam waktu dekat. Pada kesempatan tersebut tampak hadir Wakil Bupati Cianjur Dr. Suranto, tokoh ulama Habib Mustafa Al-Habsyi dari Majelis Taklim An-Nisa Nurus Salam Jakarta, tokoh masyarakat di Cianjur, dan ratusan jamaah yang berdatangan dari berbagai tempat di Cianjur. Sementara itu, sebelum penyampaian tausiah, Haji Nasir Fauzi selaku pembina Majelis Taklim menyampaikan sambutannya didampingi istri dan keluarga besarnya. Pada kesempatan tersebut, hadirin juga disuguhi demo hafalan Al-Quran anak balita, dilanjutkan dengan lantunan sholawat akbar dari Majelis Sholawat Durarul Mustafa dan Nurul Mukmin. Dzikir dan sholawat yang diikuti ratusan jamaah ini tampak khusyuk dan suaranya pun menggema hingga menjangkau radius ratusan meter dari tempat pelaksanaan. Nasir Fauzi yang didampingi istri menuturkan peringatan Maulid Nabi ini sekaligus tasyakuran keluarga besarnya menjelang keberangkatan menuju Baitullah. Di Majelis Taklim Al-Faidah diadakan acara di sebelah barat, di sebelah timur, di sebelah utara, di sebelah selatan. Kalau kita perhatikan dimanapun tempat, begitu banyak berbarengan 29 Maret. Insya Allah kalau ngomong dengan adanya acara ini semoga dapat memberikan
keselamatan, keberkahan kepada kami. Tapi kalau bicara ujian, Mungkin dari Ibu ada harapan khusus Bu terkait rencana keberangkatan ibadah dan tambahan dari acara Maulid ini kita juga padahal supaya hadirin dapat cucu sekalian, lagi laki-laki jangan dari bapaknya Haji Andri Anggibroni SP, kalau Allah Ta'ala sedang ibunya alhamdulillah lahir di Malaysia dengan selamat. Kemudian ini sepertinya banyak tamu undangan yang asing ini Bu. Dari mana saja Bu peserta pengajian? Semua majelis taklim dari sekitar Kabupaten Cianjur. Juga di sini saya mengundang dari Majelis Zikir Anisan Darussalam Jakarta. Wakil Bupati mengatakan bahwa pihaknya sangat bersyukur atas peran tokoh masyarakat di Cianjur yang telah banyak memberikan kontribusi positif dalam bidang sosial keagamaan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Ia berharap kegiatan keagamaan ini dapat membangun akhlakul karimah. Ucapkan pada keluarga besar Pak Haji Fauzi dan keluarga besar Medan yang sudah beberapa macam kegiatan dilakukan, baik itu di pengajian, di dalam pendidikan, di dalam kegiatan sosial juga betul-betul sudah dirasakan oleh masyarakat Cianjur yang khususnya masyarakat Cianjur tidak punya kemampuan seperti Pak. Apalagi dengan kegiatan-kegiatan zikir yang saya sampaikan, kita ingin bagaimana membangun manusia di Cianjur ini tidak hanya duniawi sampai akhirawi dengan membangun akhlaknya. Mudah-mudahan dengan banyaknya pengajian ini nanti ke depan kita bisa membangun akhlak-akhlak yang sesuai dengan keinginan kita, akhlakul karimah. Untuk itu saya doakan kepada Pak Haji Fauzi semoga sukses selalu di bidang usahanya, karena dengan usaha yang sukses pun nanti akan banyak hal-hal yang bisa dilakukan untuk membantu masyarakat sekitarnya, dan kepada keluarga besar mudah-mudahan bisa meneruskan apa yang dilakukan oleh bapak ibunya, kemudian ke depan bisa lebih besar lagi. Habib Mustafa Al-Habsyi, pembina Majelis Taklim An-Nisa Nurut Salam, di bagian akhir sebagai mubalik tunggal menyampaikan tausiahnya. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Cianjur. Pemirsa, SMPN 3 Cibeber menyelenggarakan BIMTEK Pengelolaan Dana BOS. Kegiatan ini dilaksanakan di SMPN Cibeber Rabu 27 Maret 2013 dan diikuti oleh SD dan SMPN Sepuspindik Cibeber. Untuk meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan dana BOS, khususnya di wilayah Kabupaten Cianjur, SMPN 3 Cibeber menyelenggarakan BIMTEK untuk pengelolaan dana BOS dengan narasumber pembimbing BOS dari Provinsi Jawa Barat. Kegiatan BIMTEK pengelolaan dana BOS ini dihadiri oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur dan Manajer BOS Provinsi Jawa Barat. BIMTEK ini diprakarsai oleh Ketua Panitia yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Sekolah SMPN 3 Cibeber, diikuti oleh 160 orang peserta dari SDN dan SMPN sekecamatan Cibeber. Para peserta BIMTEK terlihat sangat serius ketika mendengarkan pemaparan tentang pengelolaan dana BOS yang disampaikan oleh moderator dari provinsi. Dr. Anda Hajah-Nani Sunarti MPD, Ketua Panitia Penyelenggara, menuturkan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan BIMTEK BOS tahun 2013 dan Bedah BOS tahun 2012, bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan dana BOS, baik BOS dari provinsi maupun dari pusat. Alhamdulillah pada hari ini saya akan laksanakan kegiatan BIMTEK BOS 2013 sekaligus Bedah BOS 2012 supaya di sekolah kita itu jangan terlalu walaupun ada kesalahan, kalau sedikit makan tidak terlalu ini gitu ya untuk pengalaman buat mereka gitu. Kegiatan ini dilaksanakan, alhamdulillah sangat mendukung sekali para peserta itu. Di prakarsa itu oleh siapa? Ya saya punya ide sendirilah biar Cianjur tidak terlalu fatal gitu, banyak kesalahannya gitu. Jadi di sini nanti kan tidak di semua masuk di ruangan, jadi ini per kelas gitu. Jadi kalau nanti yang moderator memberikan bimbingan arahan itu betul-betul sedikit gitu ngelolanya, jadi betul-betul kebina lah gitu ya. Setelah selesainya kegiatan BIMTEK pengelolaan dana BOS ini diharapkan bisa meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan dan penggunaan dana BOS. Demikian Fadilah Munajat melaporkan untuk TV Cianjur.
SDN Gede 1 kembali menjadi perwakilan dari Kecamatan Cugenang, mengikuti lomba tata upacara tingkat wilayah 3. Penilaian LTUB ini dilaksanakan di lapang SDN Gede 1 Pasar hari Senin 25 Maret 2013. Untuk yang keempat kalinya, SDN Gede 1 menjadi perwakilan dari Kecamatan Cugenang mengikuti lomba tata upacara tingkat wilayah 3. Kegiatan penilaian lomba tata upacara tingkat wilayah 3 ini dilaksanakan di lapang SDN Gede 1 pada hari Senin 25 Maret 2013. Yusuf Suherman, Kepala SDN Gede 1, bertindak sebagai inspektur upacara, sementara siswa menjadi peserta upacara. Kedisiplinan siswa terlihat ketika sedang dilaksanakannya penilaian oleh tim juri penilai. Tim juri menilai dari mulai peran pengatur upacara, pembina upacara, dan seluruh peserta upacara. Yusuf Suherman, Kepala SDN Gede 1, menuturkan bahwa SDN Gede 1 menjadi perwakilan dari Kecamatan Cugenang mengikuti LTUB di tingkat wilayah 3 ini sudah keempat kalinya. Ia merasa bangga SDN Gede 1 selalu ditunjuk oleh pihak Pusmin di Kecamatan Cugenang untuk mengikuti lomba LTUB tingkat wilayah 3. Untuk SDN Gede 1 ini merupakan yang keempat, ya, merupakan 4 kali perwakilan untuk maju ke wilayah 3. Mungkin Pak kesan-kesannya Pak? Kesannya saya merasa bangga, ya, selalu ditunjuk oleh SDN Gede 1 ini untuk mewakili tingkat wilayah 3. Ini harapannya Pak gimana Pak? Harapannya mudah-mudahan untuk ke depan agar SDN Gede 1 ini lebih maju dan merupakan bisa mewakili ke tingkat provinsi. Diadakannya penilaian lomba tata upacara bendera ini diharapkan dapat memupuk kedisiplinan pendidik maupun peserta didik. Demikian Fadilah Munajat melaporkan untuk TV Cianjur. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Asti Arpiani beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Cianjur.